Kali ini saya akan memberikan setup substratum yang part ke-6 ini bertemakan Kimetsu no Yaiba. Seperti inilah tampilan kali ini. Dan ini setupnya dari Ezion 15. Dan terima kasih udah diberikan izin untuk saya buatin video ini. Bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video-video yang bertemakan custom tema di AUSP ataupun Android 10. Dan untuk setup substratum ini sangat worth it kalian gunakan karena bisa custom tema. Kalau di MIUI itu bisa tapi jarang untuk update-nya, jadi kita akan pilih ke AUSP aja karena kalau MIUI itu sudah ada tema sendiri. Dan biar tidak terlalu banyak basa-basi langsung aja kita akan masuk ke tutorial dulu coy. Ya. Oke, kita akan mulai setup substratum yang part ke-6. Untuk yang part ke-5 nanti seperti ini. Kalian bisa cek aja di channel saya itu ada. Untuk banyak kalian harus membutuhkan substratum yang biasa, bukan yang LED version ya. Kemudian pilih yang fake immersive terlebih dahulu. Lalu kalian pilih yang sistem UI. Pilih yang AUSP panel fake immersive round normal alt. Nah, seperti ini. Kemudian pilih build dan install. Oke, sudah. Pilih lagi yang sistem UI. Pilih yang AUSP padding panel notifikasi. Nah, seperti ini. Kemudian kalian build dan install. Nah, dilanjut lagi kalian harus download yang Flowdoor Expert karena ini tema Flowdoor wajib, tema yang wajib bagi kalian. Oke, langsung salah. Pilih yang Android system, kemudian pilih yang tipe 2. Nah, pilih yang gradient void. Gradient void. Oh ini, gradient void accent color. Kemudian kalian checklist dan build install. Dilanjut lagi, kalian harus cari lagi namanya custom progress. Custom progress. Nah ini custom progress bar 12 dp accent outline. Kemudian kalian build dan install. Nah seperti ini. Dilanjut lagi, kalian harus pilih yang tipe C. Tipe C ini pilih yang roundness normal. Susah ya ngomong bahasa Inggris. Cupu guys. Background color black AF, kalian harus cari background. Nah ini paling atas ya. Kemudian build dan install seperti biasa. Nah kita akan ubah dulu seperti semula. Kemudian pilih yang tipe 1. Lalu pilih yang lavender. Karena saya ingin warna ungu, jadi pilih lavender. Kalian cari aja warna ungu. Mana ya lavender ya? Warna lavender floral seperti ini. Lalu kalian build dan install juga. Oke, lanjut ke Android system lagi.
pilih yang header size. Ini untuk ukuran header image yang ini biar lebih besar. Kita butuh yang 4 kali aja karena saya pingin yang only portrait. Nah, seperti ini. Ronnya pilih yang roundness normal. Lalu build dan install. Oke, masih di Android system lagi. Kalian harus pilih yang tipe 2, yang paling bawah. Custom volume round normal. Custom volume round outline accent. Nah, ini. Lalu ininya jangan lupa kalian defaultkan. Dan terakhir build dan install. Nah, seperti ini. Kita akan pindah dulu. Pindah ke sistem UI. Nah, seperti ini sistem UI. Kita langsung cari namanya 4Q karena saya pakai Android 10. Custom volume power menu. Nah, ini 4Q custom volume power menu. Oke, kalian checklist dan build dan install. Lanjut lagi, kalian cari 4Q custom power menu. Masih yang sama, di tempat yang sama kita cari yang atas dikit. Oh, ini sudah ketemu. 4Q custom power menu background transparan. Oke. Kalian checklist, build dan install. Lanjut lagi masih di sistem UI. Pilih yang custom notifikasi ya. Custom notifikasi terletaknya paling atas. Work around or for OS. Nah, kalian checklist dan build install. Masih di sistem UI lagi. Kita pilih yang notifikasi. Untuk notifikasi ini kayaknya di bawah. Nah, ini. Notifikasi background. Background outline. Mana background outline? Bottom accent. Nah, ini sudah ketemu. Oke. Tinggal build dan install. Seperti ini. Kita pindah ke sistem UI. Yang di bawah ini, sistem UI header. Untuk yang tipe pertama, kita akan pilih yang none. Yang kedua pilih none juga. Nah, yang ke mandatory biasanya tipe 2. Pilih yang KS panel. Langsung geser aja ke bawah. Nah, ini. KS panel outline gradient, outline accent. Mana outline accent ini? Nah, ini sudah ketemu. KS panel outline accent. Oke. Kalian checklist, jangan lupa. Lalu build dan install. Nah, dan langkah yang terakhir sistem UI header. Kita pilih yang footer, kembalikan seperti normalnya. Pilih yang tipe 2, image background. Ini di paling atas. Image background color sun. Nah, build dan install juga. Dilanjut, kita akan masuk ke sistem UI GS style icon. Ini seperti ini ya, mengganti ini tile icon ini apa namanya ya. Oke, kita cari yang brightness dulu ya. Brightness tom void. Nah, seperti ini. Lalu kalian checklist
build dan install juga. Kemudian kalian harus cari lagi yang 4Q. Sekali lagi saya ingatkan karena saya pakai ROM Android 10. Jadi namanya 4Q. 4Q ASP allow custom GSF. Ini bisa mengizinkan lah untuk mengcustom GSF-nya seperti itu. Oke, nah sudah selesai. Masih di KSTL lagi, kalian yang terakhir ini 4Q Tiles. Nah, pilih yang warna white aktif biar warnanya putih. Build dan install. Dan kalian keluar, kita akan masuk ke One UI Evoke. Untuk One UI Evoke ini kalian bisa cek aja di video sebelumnya karena itu saya sudah jelaskan untuk mengganti jamnya di pinggir. Nanti jamnya ada di pinggir. Kalau belum kalian ubah berarti kalian nggak bisa. Otomatis jam kalian akan di tengah seperti One UI. Dan kita masuk ke Android System. Untuk Android System di sini yang pertama kita akan pilih warna. Untuk warna kita pilih yang color from accent ini. Kalian checklist atau warna yang color from folder. Terserah kalian ya. Kemudian build dan install. Dilanjut lagi pilih yang icon color. Oh iya, ini di bawah icon color from Accent. Nah, kalian checklist lalu build dan install. Dan terakhir untuk yang room, tiap room One UI Thread, Evoke ataupun Havok ataupun Corvus ini letaknya bisa berbeda-beda ya. Kalau Evoke ada di sini untuk tampilan jamnya. Kalau yang di room lain kayaknya di sistem UI. Oke, kita pilih yang style J. Karena saya udah ubah yang style J-nya, jamnya di pinggir. Kemudian kita pilih yang waduh. Kita pilih yang checklist. Nah, seperti ini. Lalu build dan install. Dan terakhir kita kembalikan seperti semula. Dan pilih yang mana ya? Menghilangkan shadow. Nah, ini. Remove text shadow. Kalian checklist dan build dan install. Dan terakhir ini hide GS divider. Nah, build dan install juga. Oke, langsung kalian kembali. Kita akan masuk ke setting SIS Android 10, tema dari SIS. Kita akan ubah ke bagian setting. Untuk setting kita pilih yang curvely. Nah, oke. Untuk masih update ya ini. Kita nanti lihat. Oh, salah. Nah, kalian sudah curvely style. Kita tinggal build dan install. Oke, dilanjut lagi. Kita akan masuk ke sistem UI. Sistem UI ini kalian ubah jam. Jamnya menjadi warna putih. Kemudian tanggalnya juga warna putih. Oke, langsung kalian checklist dan backgroundnya juga warna, enaknya warna apa ya? Pilih warna putih juga ya. Dan lanjut, kita langsung build dan install. Nah, sudah. Kemudian masih di sistem UI, kita kembalikan dulu. Takutnya nabrak warnanya. Ke custom UI ini, kalian cari yang, nah, untuk
lock screen. Untuk lock screen di sini sesuai tipe HP kalian ya, tipe room kalian. Misalnya ada tipe Ansor itu apa, kemudian Bell itu apa saja, kemudian CLY itu apa saja. Dan untuk yang room mandiri seperti iSIP, Bliss, Corvus, Bootleg, dan masih banyak lagi, ini mandiri ya. Kalau yang misalnya Evoque itu pakai yang CLY kodenya. Nah, kita pilih yang simple, simple aja cuy. Nggak usah neko-neko. Kemudian kalian checklist, build dan install seperti ini. Oke, dan lanjut. Kita akan ubah yang keystyle-nya juga. Keystyle icon. Nah, seperti ini. Kita pilih yang brightness. Brightness kita pilih yang Daniel style. Mantap. Tinggal build dan install juga. Masih di sistem UI keystyle. Kita pilih yang keyshape. Coco Bartem. Nah, build dan install. Oke, untuk yang SIS sudah selesai. Kita saatnya beralih ke simple bar ribbon. Mantap ini. Untuk yang simple bar ribbon, karena saya butuh ikonnya aja, kita pilih yang baterai Jepang Kalip. Mantap ini cuy. Build dan install. Kemudian signal modern. Nah, signal modern ini ada di Android system. Kita ubah yang signal. Nah, modern tribal. Biar lebih kece. Kemudian biar fix baterai icon ada di sini. Nah, sistem UI kalian checklist. Ini ke checklist ya. Kemudian build dan install. Lalu kalian pergi ke sistem UI navigasi. Pilih ini lalu pilih yang tribal juga boleh, line juga boleh, terserah kalian ya. Sesuai selera. Oke. Dilanjut lagi. Karena ini mengganti navigasi saja nanti yang tombol 3 itu. Kita langsung ke sistem UI status bar icon. Kita pilih yang vibrate staff. Dan dilanjut LTE line. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kalian terapkan semuanya, kita tinggal restart HP kita. Oke, restart cuy. Oke guys, untuk menerapkan substratum langsung saja kalian pergi ke substratum ini. Oh ya, agak gelap dikit ya, berarti kita terangin dikit. Maaf ya apabila kurang bagus ini soal kameranya. Kalian langsung pergi ke manager. Pilih aja yang select to toggle apa ini toggle. Nah, kalian checklist semuanya, lalu kalian enable selected. Dan akan otomatis restart sistem UI-nya. Jangan khawatir. Jika pemasangan kalian benar, maka tidak akan terjadi black screen. Nah, sudah selesai. Kita akan lihat warnanya sudah bisa berganti. Dilanjut lagi, kalian pergi ke pengaturan, ubah display kalian. Nah, di sini smell white-nya menjadi 486. Kalau kalian yang masih 392 untuk yang Redmi Note 7, kalian ubah aja yang 486 ya. Biar ya ini lebih kecil, lebih bagus gitu loh. Kita akan ubah untuk bagian header image. Kalau room yang sudah tersedia header image akan ada tersedia di room kustomisasi.
tersedia di menu kustomisasi. Saya ulangi. Kalian pergi ke tema untuk yang Evolution X. Pergi ke tema, kemudian pilih header image. Kalau belum aktif, kalian tinggal aktifkan. Kemudian pilih yang header image ini. Pilih yang automatic menjadi static. Kemudian pick image. Nah, di sini saya sarankan menggunakan Mic Explorer atau Galerigo untuk yang Room Evolution X karena yang bawaan seperti paper ataupun foto ini belum bisa ya. Kita langsung ke Just One ataupun Always itu juga nggak apa-apa. Dan langsung kita terapkan di sini ke Redmi Note 7 dan ini. Oke, dan sudah selesai. Ini kalau yang untuk Evolution X, kalian bisa atur besar kecilnya seperti ini. Nah, ini lebih bagus ya, standar kalian nolkan aja. Dan terakhir, ini kita akan ubah wallpapernya. Oke. Untuk wallpapernya di sini kita pakai yang My Photo. Kemudian cari yang kalian download tadi. Biar cepat ke Redmi Note 7. Kemudian ini. Nah, udah tinggal pilih home screen dan lock screen. Nah, sudah bisa cuy, bagus cuy. Seperti inilah tampilan, ini buatan dari Ezion 15. Bagi kalian yang punya setup substratum lagi, kalian bisa langsung share ke saya. Kalian PM aja ke Telegram, Bang saya punya setup keren. Nanti saya coba untuk terapkan ini. Dan ini bagus ya, warna ungu. Ininya warna putih. Oh, ini nggak kelihatan ya. Apa salah ya tadi? Kemudian ke setting. Untuk setting seperti ini. Ini yang buatan dari SIS ini. Dan ini room yang saya pakai Evolution X versi terbaru. Dan sudah pakai Predator Stormberger 7.6. Buatan dari Sapik SAP 1K. Nah, seperti ini. Kalau untuk bagian miring ya, mode miring, saya coba di ini, game ini. Dan ini nanti tampilannya karena saya setting portrait only yang 4 kali portrait only jadi seperti ini. Kalian bisa lihat notif WA masuk. Kalau yang pakai 5 kali kemudian tanpa portrait only, header image akan menutupi layar full. Jadi kalian tidak bisa melihat notif WA masuk. Nah, seperti itu. Dan gitu aja untuk setup Flodor yang part ke-6 kali ini. Apabila kalian punya setup yang bagus-bagus, punya setup yang lebih keren dari ini, bisa langsung DM saya atau PM aja ke Telegram. Dan kali ini temanya agak free ya. Kalau yang versi kemarin, yang versi 5 itu versi bayar. Dan kali ini bisa kalian nikmati secara gratis. Saya lebih suka yang gratis. Dan kalian juga lebih suka yang versi gratis kayaknya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video mengenai substratum, tutorial ataupun custom room di Android, kalian bisa like, komen, dan share ke teman kalian apabila video ini sangat bagus, sangat recommended untuk kalian lihat. Karena saya akan update di tiap mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung kondisi yang
capek enggaknya. Kalau nggak capek ya kita akan buat video, dan nggak kalau capek banget berarti kita akan buat 4 hari sekali. Udah gitu aja untuk video setup substratum kali ini. Saya Joko Cahyono, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Bye.